Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Mukrim Mutakin dengan 63 Citra saya adalah 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin membahas mengenai Free RTOS, khususnya mengenai manajemen tas dan penerapan pada sistem embedded. Free RTOS digunakan untuk membagi program menjadi beberapa tas yang dapat diatur berdasarkan waktu dan prioritas. Dengan cara ini, satu mikrokontroller dapat menangani beberapa pembacaan sensor, pengendalian aktuator, komunikasi, dan tampilan secara lebih terstruktur. Pembahasan pembahasan akan dimulai dari konsep dasar RTOS, anatomi sebuah tas, sistem penjadwalan, sampai penerapan pada STM dan ISP. Nah, perbedaan utama antara sistem operasi umum dan RTOS bukan sekedar kecepatannya, tapi kepastian waktu responnya. Sistem operasi umumnya seperti yang digunakan untuk pada komputer berfokus pada throughput dan kenyamanan pengguna. Banyak program dapat berjalan tetapi kita tidak selalu dapat memastikan secara tepat kapan satu program dapat mendapatkan waktu CPU. Sementara itu, RTOS berfokus pada determinisme, artinya sistem dirancang agar suatu tugas penting dapat memberikan respon dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Contohnya, ketika sensor mendeteksi keadaan berbahaya, taks pengaman harus segera dijalankan. Dalam sistem real-time, terlambat memberikan respon bisa dianggap kegagalan, walaupun hasil akhirnya tetap benar. PRTS menggunakan penjadwalan berbasis prioritas sehingga tas penting dapat memperoleh waktu CPU lebih dahulu. Nah, terus selanjutnya ini ada profil VRTOS. VRTOS merupakan real-time operating system yang dirancang untuk mikrokontroller dan mikroprosesor kecil. Salah satu keunggulannya adalah kebutuhan memori yang relatif kecil dan dapat disesuaikan. Fitur yang tidak digunakan dapat dinonaktifkan sehingga ukuran program tetap efisien. FreeRTOS juga bersifat portable dan telah mendukung banyak arsitektur prosesor. Dokumentasi saat ini menyebutkan bahwa terhadap lebih dari 40 arsitektur prosesor, FreeRTOS menggunakan lisensi MIT sehingga dapat digunakan secara gratis termasuk pada komersial. Di dalamnya tersedia berbagai fasilitas seperti tasktree, semaphore, mutex, software timer, and scheduler. Jadi FreeRTOS bukan hanya membagi program menjadi beberapa fungsi, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mengatur komunikasi dan sinkronis antar tasking. Kita masuk ke dalam anatomi sebuah tas. Setiap tas dapat dianggap sebagai unit pekerjaan yang berdiri sendiri. Sebuah tas seolah-olah mempunyai ruang kerja sendiri. Walaupun seluruh tas tetap berbagi satu berbagi satu mikrokontroller. Bagian pertama adalah task control block atau TCB. TCB mempunyai informasi task seperti status, prioritas, pointer, pointer start, dan informasi lainnya yang dibutuhkan scheduler. Nah, bagian kedua adalah stack pribadi. Stack digunakan untuk menyimpan variabel lokal, parameter fungsi, alamat panggilan, dan nilai register CPU ketika tak dihentikan sementara. Nah, bagian yang ketiga adalah entry function, yaitu fungsi yang berisi pekerjaan utama task. Fungsi task biasanya menggunakan perulangan terus-menerus di dalam perulangan tersebut. Task sebaiknya melakukan pekerjaan lalu masuk ke dalam keadaan menunggu.
Saatnya menunggu delay query atau task notification. Setiap task memerlukan RAM untuk TCB dan stack. Karena itu, semakin banyak task yang dibuat, semakin besar memori yang digunakan. Nah, sini selanjutnya ada siklus hidup task. Dalam VRTOS, task dapat berada pada beberapa keadaan. Keadaan pertama ada namanya running, artinya tak sedang menggunakan CPU dan menjalankan instruksinya. Keadaan kedua ya keadaan ready. Kita sebenarnya sudah siap berjalan, tetapi sedang menunggu giliran karena CPU digunakan oleh task lainnya dengan kualitas sama atau lebih tinggi. Nah, keadaan yang ketiga adalah block. Task berada dalam kondisi ketika menunggu waktu, data, atau suatu event. Contohnya, task membagi pre-task delay atau menunggu data occur. Keadaan terakhir adalah suspend. Tas berhenti secara manual menggunakan V-task suspend dan tidak akan berjalan kembali sampai diaktifkan menggunakan V-task resume. Perbedaan utama block dan suspend adalah tas yang block dapat diaktifkan kembali karena event atau timeout, sementara itu tas suspend harus dijalankan secara sengaja oleh program. Nah, selanjutnya ada uh, preemption dan prioritas. Nah, prioritas menggunakan schedule untuk menentukan task mana yang mendapatkan CPU. Pada sistem preemptive, task dengan prioritas tertinggi dalam keadaan ready akan dipilih untuk berjalan. Misalnya, task prioritas rendah sedang berjalan, kemudian muncul event yang membuat task prioritas menjadi ready. Scheduler dapat menghentikan sementara task prioritas sederhana dan langsung menjadikan task prioritas tinggi. Proses pergantian sementara ini disebut preemption. Sementara, task prioritas tinggi menyelesaikan pekerjaan atau masuk ke block state. Task prioritas rendah dapat melanjutkan pekerjaan dari posisi sebelumnya. Namun, prioritas tinggi tidak berarti task tersebut harus terus berjalan. Task prioritas tinggi tetap harus masuk ke kondisi blok karena tidak memiliki pekerjaan agar task lain memperoleh waktu CPU. Nah, di sini uh, selanjutnya adalah konteks switch dan tick. Nah, multitasking pada prosesor single core sebenarnya bukan berarti beberapa task benar-benar berjalan bersamaan. CPU berpindah dari satu task ke task yang lain sangat cepat sehingga terlihat seperti berjalan bersamaan. Perpindahan tersebut disebut konteks switch. Langkah pertama adalah menyimpan konteks task yang sedang berjalan. Dari sisi CPU dan informasi eksekusinya disimpan ke task tersebut. Kemudian schedule memperbarui status task dan memiliki teks berikut berdasarkan keadaan serta prioritas. Setelah itu konteks task baru dimulai dari task register CPU sehingga task tersebut dapat menjalankan eksekusi dari program terakhir. Tick interrupt berfungsi sebagai salah satu sumber waktu periodik bagi schedule, namun konteks switch tidak hanya terjadi karena tick. Perpindahan juga dapat menjadi ketika task mengalami blocking, melakukan yield, atau ketika seluruh interrupt membangunkan task dengan batas lebih tinggi. Nah, selanjutnya ke realisasi perangkat keras dua ekosistem target. Nah, di sini kita menggunakan STM32 dan ESP32. Nah, penerapan FreeRTOS pada STM32 dan ESP32 memiliki karakteristik yang berbeda. Pada STM32 F103 menggunakan prosesor single core. FreeRTOS dapat ditambahkan secara manual dan dikonfigurasi melalui STM32 Keep MX. Nah, selanjutnya pada ESP32 memiliki dual core. ISP IDF sudah mengintegrasikan FreeRTOS sebagai bagian dari framework, tidak menyediakan fitur untuk mengatur hubungan task dengan core tertentu.
STM32 sering dipilih untuk aplikasi kontrol yang memerlukan jalur eksekusi sederhana dan mudah diprediksi. ESP32 bercocok sistem yang menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Walaupun ESP2 memiliki dual core, resource seperti memori dan peripheral tetap dapat digunakan bersamaan sehingga sinkronis masih diperlukan. Nah, lanjut ke perbandingannya. STM32F103 memiliki satu core dengan kecepatan maksimum yaitu 72 MHz dan SRAM hingga 20 KB. Sementara itu, ESP32 klasik memiliki dual core dan memori jauh lebih besar. Salah satu perbedaan penting dalam pengamanan pemrograman data adalah uh, satuan ukuran stack. Pada VLC standar, parameter ukuran stack biasanya dinyatakan dalam jumlah stack type 1, stack type T atau word, bukan langsung dalam byte. Pada STM32 dengan word 32 bit dan word umumnya bernilai 4 byte. Sedangkan API FreeRTOS milik ESP-IDF untuk ukuran stack tas dinyatakan dalam byte. Kesalahan memahami satuan ini menyebabkan stack terlalu kecil justru membuat terlalu banyak memori. Secret yang ditampilkan dengan site tidak bersifat tetap. Secret merupakan parameter konfigurasi dan dapat diubah menjadi sebuah kebutuhan proses konsumsi CPU yang daya resmi. Nah, selanjutnya adalah mengelola dua core ESP32. ESP menyediakan function extract frame to core untuk membuat tabs dan menempatkan pada core tertentu. Nilai core 0 digunakan untuk pro CPU, sedangkan core untuk core 1 digunakan untuk up CPU. Kita juga dapat memilih agar task dapat dikunci pada core tertentu sehingga schedule mempunyai lebih banyak kebebasan. Dalam praktiknya, beberapa pekerjaan sistem seperti jaringan dapat menggunakan waktu core tertentu. Karena itu, task aplikasi yang berat dapat diatur agar tidak terlalu mengganggu proses komunikasi. Namun, pembagian core 0 untuk jaringan dan core 1 untuk aplikasi bukan aturan mutlak engineer, tetapi tetap harus melihat kondisi ISP, IDF, dan beban aktual sistem. Nah, selanjutnya adalah alokasi memori dan parameter task. Nah, task dapat dibuat menggunakan alokasi dinamis maupun statis. Pada dynamic creation, memori untuk TCB dan stack diambil dari head ketika program berjalan. Cara ini lebih fleksibel, tetapi penggunaan heap harus diawasi karena dapat mengalami kekurangan memori fragmentasi. Pada static creation, programmer menyediakan sendiri memori TCB dan stack. Penggunaan memori lebih mudah diprediksi karena tidak bergantung pada alokasi heap ketika runtime. Task juga menerima parameter melalui pointer PV parameter. Parameter tersebut dapat berupa angka, alamat objek, dan pointer menuju sebuah struktur data. Nah, selanjutnya di sini troubleshooting VRTOS. Jika sebuah task tidak pernah berjalan, salah satunya penyebabnya adalah starvation. Hal ini terjadi ketika task dengan prioritas lebih tinggi terus menggunakan CPU sehingga task berprioritas rendah tidak mengurangi kecepatan berjalan. Jika sistem mengalami head fault atau crash, pemeriksaan kemungkinan stack overflow ukuran stack mungkin terlalu kecil untuk variabel lokal. Pemanggilan function atau proses yang dijalankan
Jadi jika sistem hang atau watchdog aktif, kemungkinan terdapat tas yang terus melakukan perulangan tanpa delay, blocking atau yoke. Solusi bukan sekedar memberikan delay sembarangan, tetapi menggunakan mekanisme menunggu sesuai misalnya QoS, smartphone notification atau view task delay. Nah, selanjutnya adalah prinsip rekayasa. Nah, eh ada tiga konsep utama dalam mendesain tas. Pertama, setiap tas sebaiknya dibuat kecil, memiliki satu tanggung jawab utama. Misal tas pembacaan sensor dipisahkan dari tas pengiriman data. Lalu yang kedua menggunakan memori yang dipantau. Fungsi seperti use task like high watermark dapat digunakan untuk melihat sisi minimum pack. Selama tas berjalan dari hal tersebut, ukuran stek dapat disesuaikan agar tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Karena tiga prioritas harus diberikan berdasarkan kebutuhan waktu, bukan karena suatu tas dianggap lebih penting secara umum. Salah satu pendekatan untuk tas periodic monotonic scheduling yaitu tas dengan periode lebih pendek diberikan prioritas lebih tinggi karena pendekatan ini bekerja lebih baik jika asumsi sistem terpengaruhi sehingga tetap perlu analisis waktu dan eksekusi dan hubungan antar tas. Nah, di sini ada roadmap implementasi praktikum ya. Di sini pembelajaran Pilates dapat dilakukan secara bertahap. Pada tingkat dasar kita mulai menggunakan extract rate, menentukan prioritas dengan mengatur waktu penggunaan. Nah, terus di sini kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Pilates bukan teknologi membuat semua pekerjaan otomatis berjalan bersamaan. Pada prosesor single core multitasking dihasilkan dari perpindahan eksekusi yang cepat melalui konteks switching dan premotion. Pada sistem multi-core, beberapa task memang berjalan pada core berbeda, tetapi tetap juga menggunakan resource bersamaan. Keberhasilan penerapan FreeRTOS bergantung pada pemahaman arsitektur perangkat. Kita perlu mengetahui jumlah core, kapasitas RAM, satuan stack, dan lainnya. Mungkin itu aja buat pembahasan materi dari VRTS. Selanjutnya adalah percobaan praktikumnya nanti. Ini untuk yang LED menggunakan potensio. Ketika potensionya diputar, LED nyala. Jika diputar ke kiri, dia akan redup, dan ke kanan dia akan nyala terang. Ini untuk program kedua. Oke, kita upload. Sukses, maka seperti itu. Terus ketika tombol ini dipencet, akan interrupt dan LED menyala. Jika kita pencet kembali, Nah, oke, ini adalah tugas project saya yang dimana di sini saya menggunakan servo, terus kemudian sensor dan LED. Jadi saya menggunakan sensor HCSR 04 yang dimana adalah sensor ultrasonic. Di sini ada beberapa pin yang saya gunakan yaitu ada trig pin, echo pin, LED pin, servo pin, distance dan servo step. Nah, di sini cara kerjanya adalah si servo bergerak berdasarkan jarak yang dibaca oleh si HCSR. Dari 0 sampai 10 itu di 0 derajat, kemudian di 10 hingga 20 itu di 10 derajat dan seterusnya. Ini bisa dilihat.
Nah, kemudian di sini ada LED yang kedap-kedip dan kita bisa lihat di secara monitornya yang menunjukkan bahwa LED on off-nya, kemudian HCSR-nya nilainya berapa, kemudian servonya berapa, derajatnya dan seterusnya.